Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gawah TV. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang PPh pasal 21. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik itu orang pribadi dalam negeri, yakni yang wajib dilakukan oleh, yakni yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, yakni upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain, yakni sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Apa yang dimaksud dengan yang pertama ini? Maksudnya adalah pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk atau cabang atau perwakilan atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, yakni upah, tunjangan, honor, dan pembayaran lainnya dengan apapun kepada pengurus atau pegawai atau bukan pegawai. Ini merupakan sebagai imbalan, yakni sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dan pemberi kerja termasuk juga merupakan organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak. Yang maksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan nama apapun selain gaji, yakni upah, tunjangan, honor, dan pembayaran lain. Jadi seperti bonus, gratifikasi, dan tantim. Jadi maksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Jadi sehubungan dengan ikatan kerja atau tidak tetap. Misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorium dari pemberi kerja. Selanjutnya, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain, yakni sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Maksudnya adalah bendahara pemerintah termasuk bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah. Itu lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honor, dan pembayar lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang merupakan termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Selanjutnya, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Maksudnya di sini adalah yang termasuk badan lain, misalnya adalah badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apapun. Baik itu yang termasuk dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain adalah tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun yang dibayarkan kepada penerima pensiun, yakni penerima tunjangan hari tua dan penerima tabungan hari tua. Selanjutnya, badan yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan, yakni sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, apa yang dimaksud dengan badan yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yakni termasuk dalam pengertian badan, yakni organisasi internasional yang tidak dikecualikan, yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya
adalah dokter, pengacara, dan akuntan yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Jadi di sini menyesuaikan dengan kelaziman internasional, yakni kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, yakni konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya. Selanjutnya, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Apa maksudnya? Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berkenan dengan suatu kegiatan. Nah, dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain yakni badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian. Selanjutnya, jumlah penghasilan yang wajib dipotong pajak. Apa saja jumlah penghasilan yang wajib dipotong pajak? Oke. Yang pertama adalah jumlah penghasilan pegawai tetap yang wajib dipotong pajak. Jumlah penghasilan pegawai tetap yang wajib dipotong pajak. Penghasilan pegawai tetap atau pensiun yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, yakni iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak, yakni iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau hubungan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Selanjutnya, jumlah penghasilan pensiunan yang wajib dipotong pajak. Bagi pensiunan, besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto, yakni dikurangi dengan biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Dalam pengertian, pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua. Selanjutnya, jumlah penghasilan pegawai harian yang wajib dipotong pajak. Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto, yakni setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan penghasilan tidak kena pajak yang berlaku. Selanjutnya, peraturan terkait dengan PPh 21. Peraturan terkait dengan PPh pasal 21 yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21, yang dimana atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Selanjutnya, peraturan Menteri Keuangan nomor 252 PMK 03/2008
Ini tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Selanjutnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016 tentang penyelesaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya subjek dan objek pajak PPh 21, yang dimana subjek pajak atas PPh 21 adalah pegawai atau penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak, yakni kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan, yakni sehubungan dengan pemberian jasa. Selanjutnya, objek PPh 21 secara umum adalah penghasilan yang diterima, tetapi tidak semua objek penghasilan dikenakan PPh 21. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 antara lain yang pertama, penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran sejenisnya. Yang keempat, penghasilan tenaga kerja lepas seperti upah harian, mingguan, upah satuan, upah bolongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, yakni berupa honor, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, yakni imbalan peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honor, hadiah, atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Selanjutnya, sementara penghasilan yang tidak dikenakan PPh 21, yakni antara lain 1. Santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja dan pemerintah. Yang ketiga, zakat yang diterima dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan sumbangan keagamaan. Yang terakhir adalah beasiswa. Selanjutnya tarif PPh 21. Tarif PPh 21 yakni perhitungannya tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sesuai Undang-Undang PPh pasal 17. Mengenai tarif lapisan penghasilan kena pajak, rencananya pemerintah akan menaikkan serta menambahkan tarif lapisan tersebut yang tertuang pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan di sidang paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Dengan tarif lamanya, yakni Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan tarif baru Undang-Undang HPP, yakni penghasilan 0 sampai 50 juta, yakni merupakan 50%, penghasilan 50 juta sampai 250 juta merupakan 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta yakni 25%, penghasilan di atas 500 juta yakni 30%. Yang selanjutnya tarif barunya yakni penghasilan 0 sampai 60 juta merupakan 5%,
penghasilan 60 juta sampai 250 juta yakni 15%. Selanjutnya penghasilan 250 juta sampai 500 juta yakni 25%. Penghasilan 500 juta sampai 5 miliar yakni 30%. Dan yang terakhir penghasilan di atas 5 miliar yakni 35%. Selanjutnya, besar tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok pajak, wajib pajak, yakni lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak, yakni kepemilikan nomor pokok wajib pajak yakni NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak, antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Baik, itulah pembahasan tentang PPh pasal 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.